Fannul maqal nash'atuhu wa tatawwuruhu qadiman. Nah, jadi kita di sini pakai manhaj tarihi. Kita pakai ngulik sejarah atau dirosah tarihiyah. Kita ngelihat historinya fan maqal atau al-maqalah dari awal bibitnya itu ada sampai tatawur atau perkembangannya ya. Aina ya tatawar wa kaifa tatatawar wa limada tatatawar wa kaifa halu tatawurihi kayak gitu-gitu. Oke? Sekarang kita masuk ke tur al-awwal. Jadi di tingkat pertama, di marhala al-ula, di pertama kali nasyahnya al-maqal, yaitu al-maqal qoblal Islam. Ya. Uthiro anil Arab qadiman annahum qalu likulli maqamin maqal. Jadi kalau kalian sering dengar likulli maqamin maqal, itu ada dari Arab qadim, ya, dari qoblal Islam itu udah ada. Jadi mereka udah pakai kata maqal di sini, ya. Karena mas sebenarnya Arab itu punya peradaban, ya. Wallahu jalla wa ala yaqul fala araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Fala araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Wa fi jawami'il kalim li Rasul sallallahu alaihi wasallam inna minasyi'ri la hikmah wa inna minal bayani la sihra. Ya. Jadi tiga nusus tadi ini, mulai dari likulli maqamin maqal, ayat Al-Quran, dan juga qaulur Rasul, takadu tajma'u maraji' tarikh al-adabi ala anna al-katib al-Faransi Michael Montaigne huwa ra'id al-maqala al-hadisa fil adab al-urbiyah wa tarikhul maqala indahum ya'ti fi turaini mutabayayani yakifu Montaigne haddan fasilan bainahuma tur awal ladhi dhaharat fiha al-muhawalat al-maqaliyah fi suwariha al-bidaiyah al-fujjahina kanas tajarub mutaribah la yahkumuha dhabit wa la yahudduha qanun wa dhalika qabla an tatawar ila suratiha al-hadisah. Belum dibahas ya nususnya ya. Kita baru mengutip tiga nusus tadi, kemudian di sini mengambil ra'yunnya Michael Montaigne dan juga Michael Montaigne aja ya. Kalau misalkan dari segi histori, Khatib Faransi Michael Montaigne itu yang pertama kali membuat makalah ya. Wa tarikhul maqalah indahum, dan bagi mereka, bagi peneliti barat, makalah itu ada di dua tur, ada di dua periode ya. Tur al-awal itu ketika ada muhawalat maqaliyah ya. Yang syakelnya atau formatnya itu masih bidaiyah fujjah, masih awal banget, masih seadanya, hina kanas tajarub mutaribah la yahkumuha dhabit ya. Jadi emang nggak ada hadnya apa-apa, nggak ada kaidahnya, asal nulis saja masih hurriyah. Inna man yaftahisu al-kalam asabik yadriku li awali wihlah annal maqal lam yakun majhulan adal Arab. Nah, kan tadi itu pendapatnya orang barat yang mengatakan bahwa Michael Montaigne itu yang pertama, roidnya, pioneernya. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat dari qaul jahili yang likuli maqamin maqal, ayat Al-Quran, qaulur Rasul. Nah, lam yakun majhulan adal Arab al-qudama. Jadi maqal itu udah dikenal oleh orang Arab dulu, udah mereka udah tahu gitu, udah membuatnya juga gitu. Man adraka anna likulli halin aw darfin aw maqamin ma yunasibuhu min tara'iq ta'bir wa asalib maqal. Kan likulli maqamin maqal. Nah, itu berarti setiap hal itu kalau dia paham kondisi muktadal halnya itu, maka dia punya uslub khusus untuk disampaikan. Nah, makanya likulli maqamin maqal. Kemudian di ayat wala ta'rifannahum fi lahnil qaul ya. Lahnul qaul kalau dari tafsirnya Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir seorang mufassir dan menulis dalam tafsirnya, tafsir ayat Al-Qur'an, ai fi ma yabdu min kalamihim addal ala maqasidihim. Lahnul qaul di sini yabdu min kalamihim, yang tampak dari perkataannya itu yang menunjukkan ke maksud ya. Yafhamu al-mutakallim min ayyil hizbaini huwa bima'ani kalamihi wa fahwahu wa huwa al-murad min lahnil qaul. Ya, yang murad min lahnil qaul itu yang bisa dipahami. Mutakalim ngomong itu bisa dipahami dari dua segi, dari ma'ani kalamihi dan fahwahu, dari makna dan lafadznya. Wa idza kana sadarul hadis asy-syarif ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad a'la min sya'nin asy-syi'r itahalla bil hikmah. Nah, kemudian tadi ada qaulnya wa inna minasy-syi'ri la hikmah wa inna minal bayani la sihra ya. Jadi dalam syair juga ada hikmahnya. Kalau misalkan kalian dengar khutbahnya zaman jahili yang Ais bin Sa'idi itu dia
ya ayuhan nas man asyamat wa kullu man matafat wa kullu mawatin at gitu. Itu kan dari zaman jahili tapi itu banyak hikmahnya di situ. Fahal nazal Al-Quran ala bashar lam yamharu fi fununil qaul. Nah, sekarang gini. Al-Quran juga turunkan sebagai mukjizat akliyah. Mukjizat itu artinya menunjukkan kelemahan lawannya gitu ya. Kayak misal waktu zaman Nabi sebelumnya, Nabi Musa, itu kan lagi banyak sihir-sihir. Tapi Nabi Musa punya sihir yang bisa, yang bermukjizat jadinya bisa menunjukkan kelemahan yang lain gitu. Jadi sihirnya yang paling wah gitu. Nah, Al-Quran juga gitu. Gak mungkin Al-Quran itu diturunkan yang duna tahaddi, tanpa tantangan gitu ya. Maka ketika itu emang banyak syu'ara yang mereka itu bagus-bagus banget, hebat-hebat juga syairnya. Nah, setelah itu baru diturunkan Al-Quran untuk menunjukkan kelemahan mereka. Sehebat apapun manusia tetap kalah sama kehebatan mujizat Al-Quran, mujizat Allah kayak gitu. Ya, jadi nggak mungkin Al-Quran turun juga ala basyar lam yamharu fi fununil qaul. Jadi mereka juga udah keren-keren dong. Jadi di ini bukti juga kalau misalkan orang orang Arab kuno, orang Arab kodim itu tuh mereka hebat gitu dalam fanul qaul di sini. Jadi ngambil poin itu ya, bukti kalau misalkan orang Arab itu hebatnya. Buktinya Al-Quran nggak mungkin turun di kalangan orang-orang biasa aja. Inna fil ijma' as-sabiq ada jamharah min mu'arrikhil adab ma yadullu ala wujudi misli tilkal muhawarat al-maqaliyah al-bidaiyah fi adabil qadim. Fix pokoknya dari bukti-bukti tadi kita punya hujah kalau misalkan dari Arab qadim itu mereka udah mengenal maqal gitu ya intinya. Idza kunna najid man yunkiru wujud dan nathar al-fani fi asal al-jahili fa hal ya'ni dzalika an nuqabil hadar. Ya pokoknya kita nggak usah nerima pendapat kalau misalkan dari Arab Qadim dari makalah itu dari barat, dari Arab Qadim itu nggak tahu, nggak mengenal makalah gitu. Ala anal ingkar al mutlaq li wujudina tarfanni ladal jahiliyah fi surah mutaqaddimah hasba ma yaktadihi qaul misyumarisiyah la yaktadina an nata'assaf al-qaul iddi'aan bima'rifatil kitabah fannan nasriyan lada arabil jahiliyin. Lakin najid annahu kana yaqumu bil wadhifah allati na'rifuha fi zamanina limaqal as-suhafi wa hadhihi an-nadra tahtallu makanaha as-sahihi nananduru ila funun an-nasr al-arabi ala al-asas alladzi kanat alaihi wal masari al-jam'iyah allati istahdafatha fununul qawliyah. Jadi kita apa? Jadi ingkar yang menolak pendapat tadi secara mutlak ya. Pendapat yang kalau misalkan orang yang berpendapat bahwa Nasr Fani itu nggak ada di zaman jahiliyah, nah itu dia yang dia bilang nggak adanya tuh karena memang bentuknya itu belum yang bagus gitu. Nah, padahal yang namanya karya literasi, karya tulis itu dia surahnya itu yang ngikutin mayak tadihi qaul. Jadi yang kita angkat adalah yaqumu bil wadifa allati na'rifuha fi zamanil maqal as-sahafi. Jadi karya yang ada zaman itu ya emang udah sesuai sama zamannya. Seperti itu gambaran zamannya. Dia udah punya wadifah, udah bawa fikrah yang dalam makalah itu. Fanunu kadzalika nunkiru anna tilkal wadifa allati kana yaqumu biha fanun natar qadiman annaha kanat fi surah bidaiyah. Ya memang bentuknya masih permulaan banget, pemula banget gitu ya. Ala qadri tabi'ati tilkal hayah ya sesuai dengan kehidupannya seperti apa gitu ya. Walaysa fi hadzal amr ma yad'u ila ta'assub aw ta'ajjub. Jadi kita juga bilang kalau misalkan kita berpendapat bahwa Arab Qadim itu tahu udah mengenal fanul maqal dari dulu ya. Dari nenek moyangnya juga udah ada. Itu bukan karena kita ta'assub atau ta'ajjub ya. Kadzalika kana sya'nul adab qadiman lada ghairil Arab ya. Kita juga tetap menganggap adanya sastra atau karya literasi di Ghairul Arab. Tadi kita bahas judulnya ini, oh ya Qoblul Islam ya, Maqal Qoblul Islam. Jadi poin pertama tentang Maqal Qoblul Islam itu tentang ada enggaknya dulu, eksistensinya dulu. Ada enggak Maqal Qoblul Islam? Ya, di sini kita jawab bahwa ada. Kita ambil contohnya Maqal Qoblul Islam. Jadi sama aja kayak kita masuk ke Nasr
nasrnya yang hikam, amsal, khutbah-khutbah gitu, terus sajak kuhan ya. Wa minal amsal al-hakikiyah di sini ini amsal qoblal Islam ya waktu zaman jahili. Qabla rima itu melaul kana in yudrobu fil i'dad likulli amrin muhim bima yaktadihi. Jadi qabla rima itu melaul kana in itu kayak peribahasa gitu kalau di kita atau amsal ya dibilangnya. Amsal itu kalau di Indonesia kayak peribahasa. Peribahasa itu contohnya apa ya? Air beriak tanda tak dalam. Besar pasak daripada tiang kayak gitu-gitu. Nah, ini kayak gitu. Qabla rima itu melaul kana'in tuh gini. Rima itu kan jamak dari rima itu rimah ya. Anak panah. Rima itu Romeo, melempar anak panah maksudnya. Roma yarmi. Nah, kemudian tumlau diisi dulu kanain. Kanain tuh kinanah ya. Makanya Mesir itu dibilang ardul kinanah. Karena kinanah itu tempat nyimpen anak panah. Maksudnya apa? Tempat yang terjaga gitu, mahfudhoh ya. Karena Mesir itu tempat yang aminin ya. Jadi di sini qabla rima itu melaul kana itu apa? Sebelum kita ngelempar anak panah harus diisi dulu tempat anak panahnya itu ya. Maksudnya kita kalau bahasa Indonesia kayak sedia payung sebelum hujan ya. Itu apa fil aidat ya kita nyiapin likuli amrin. Kita kalau mau melakukan sesuatu harus disiapkan dulu, ada idatnya dulu. Apalagi amrun muhim di sini bima tadihi apa yang dibutuhkan amrun muhim itu harus kita siapin. Jadi jangan sampai kita mau perang tapi belum nyiapin senjata. Jadi sedia payung sebelum hujan. Tamam? Ya, jadi di sini ada 4 ya. Sabaqo asayf al-adhal taju'ul hurra wa la ta'kul bithadiha ala qaumiha jannat birasyah. Nah, kan itu kan amsal yang hakikiyah emang peribahasa. Nah, peribahasa di Arab itu juga ada yang namanya furadiyah khayaliyah yang dia cuma imajinasi aja gitu. Contohnya ini kaifa uawidu kawahada asaru fasik yudrabu liman la yujabu ila ahdin lisa biki atari godarihi. Jadi di sini tuh mereka kayak punya dongeng kisah antara Af'a, ular sama sama Pak Tani apa yang tukang kebun gitu lah pokoknya sekitar itu. Falah ya atau Bustaniun ya gitu pokoknya di sini tuh ceritanya mereka punya perjanjian antara ular itu dengan Pak Tani itu. Nah, tapi si Pak Taninya itu yang paling pertama kali ingkar janji. Dia bawa kapak dan kapaknya itu mau buat bunuh si ular itu. Ular itu udah dipenggal pakai kapak, makanya di sini faksun kan kapak ya. Nah, kemudian si ularnya itu pokoknya setelah kejadian itu Pak Taninya jadi merugi, terus akhirnya datang lagi ke ularnya itu minta maaf dan minta balik janji awal lagi, tapi ya gimana lagi kayak fawawi duka wahada asaru faksik faksik. Ya, jadi gimana lagi aku mau percaya sama kamu? Ini kan hasil dari kapakmu gitu Mbak ya. Intinya itu yudrabu liman la yujabu il ahdin nisabik. Jadi dia untuk orang yang ingkar janji. Nah, kita lihat gimana sih makol yang asr jahili dari contoh tadi itu dari Amsal, Hakikiyah dan Furodiyah, Khayaliyah. Inna kulla mathal mimma sabak yaidu nawah lima kolah. Nah, itu juga dari segi lafal dan maknanya kan udah bagus, dalam lagi, makanya ada hikmah di situ. It huwa qaulun ra'iun nasak. Jadi nasak di sini nadhamnya apa? Susunannya itu bagus. Qabla rima itu melaul kana'in itu bagus. Ra'iun nasak. Yaglibu alaihil ijaz. Terus ijaz mereka simpel aja. Kalam kolil makna kathir ya. Lafat kolil makna kathir ya ijaz itu. Wabalghatul ibaro allati tuhtafadu bihoriyah takbir. Jadi dan kita ngeliat di situ ada huriyah takbir di situ. Takbir lugawinya hurriyah, siyadiyah, mahmaka nanau'ul kitab, au nasako al-kalam. Itiati samrah nadijah min samaratil miras atau wil. Dan kalau kita ngelihat peribahasa itu kan pasti kayak orang yang bikin itu udah punya ibroh tawilah, udah punya hayah tawilah, udah berpengalaman gitu lah. Jadi dia udah jadi kayak samroh miros, samrohnya mumarosah atau hayah tawilah gitu. Tajribah sodikoh dan emang
real banget kenyataan gitu. Kalau kita mau butuh apa-apa harus nyiapin dulu. Qabla rima'i tumla'ul kana'in, sedia payung sebelum hujan. Masa kita udah tahu ujian azhar itu susah kayak gitu, dan sayang banget kalau misalkan remedi atau apalagi kalau misalkan remedi 2 lebih, naudzubillah, itu kan harus ngulangnya setahun. Kita udah tahu ujian azhar kayak gitu, berarti harus qabla rima'i tumla'ul kana'in ya. Kemudian al-akal ar-rajih wa ra'yu sadid. Terus kita lihat juga di situ apa? Akalnya rojih ya. Maksudnya bukan orang jahili yang adamul ilm, bukan titul ilm di sini. Ya, tapi di sini akalnya rojih. Baik pendapatnya, baik kalamnya, ra'yun sadid. Waqad yastadimu kullu mathal min dalika liyu'abbir an mauqif aw yu'alij fikrah. Dan masalnya itu digunakan untuk mengungkapkan mauqif, yu'alij fikrah, pendapat, ide. Wa yakunu fi dzalika min at-ta'sir ma fihi liyakuna istidamul musul wa mu'alajatuhu ba'da dzalika darban da anasir maqaliyah lam takun litagiba an adabinal qadim. Jadi intinya di sini dua paragraf ini penting ya. Kita ngambil syahidnya dari masal waktu yang ada di qoblal Islam atau ketika zaman jahiliyah. Kemudian kita bilang yang pertama dia itu qaulnya ra'iun nasak, yaglibu alaihil ijaz. Jadi nggak semuanya ijaz tapi yaglibu alaihi, mayoritasnya banyaknya. Balagatul ibarah allati tafadu bi hurriyati ta'bir lugawi siyadi mahma kana ul hitab au nasakul kalam. Terus di situ ada ya'ti bisamroh di sini ya. Ya'ti samrohna dijahmin samaratil miras atawil tajribah sadiqah wal akal rajih ra'yun sadi. Dan di sini yu'abir al mauqif dan yu'alij fikroh. Nah, tamam. Jadi di situ ada taksir.